Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita semua beristiqomah dalam thalabul ilmi. Kewajiban kita untuk mencari ilmu yang insya Allah pada kesempatan kali ini Allah memberikan pada kita anugerah untuk ta'lim. Ini merupakan suatu rahmat dan kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat terbaik beliau, tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian tafsir Al-Quranul Karim yang insya Allah kita beristiqomah setiap Ahad pada subuh. Pada Ahad ini bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tahun Masehi 15 September 2024. Pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan membahas tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 46-47. Insya Allah sebelumnya akan dibacakan Al-Qurannya oleh saudara kita Bapak Julkifli. Untuk itu dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabil jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yadma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'i ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Sadaqallahu azim. Untuk terjemah surat Al-A'raf
ayat 46. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas al-araf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk surga, tetapi mereka ingin segera masuk. Ayat 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim." Orang-orang yang zalim itu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti tafsiran Al-A'raf, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 46 dan 47. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Uud Masudin Al-Asi SPDI. Untuk itu dipersilakan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bismillah hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan membahas surah Al-A'raf ayat ke-46 47 insyaallah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan orang-orang ahli surga nanti dengan ahli neraka. Jadi ahli surga akan menyeru atau bertanya kepada ahli neraka, apakah sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah apa belum? Semuanya sudah, ya, sudah merasakan. Yang di ahli surga merasakan nikmatnya surga, yang di neraka merasakan pedihnya siksaan.
Ini nanti di hari kiamat akan terjadi seperti itu. Nah, ini merupakan petunjuk dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, ya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setiap ayat itu ada petunjuknya. Ya, tentunya petunjuk yang kita tidak tahu, bahkan tidak rasional. Tapi harus melalui hati kita, melalui iman kita. Ya, kalau iman kita kuat, hati kita terbuka, maka petunjuk dari Allah itu akan kita terima. Oh iya, nanti itu benar akan terjadi seperti itu di hari kiamat. Nah, tapi kalau hati kitanya ditutup, kita hanya menggunakan akal, maka tidak akan nyampe itu. Ya, apaan itu? Dongeng belaka ya, gitu ya. Nah, kalau Al-Quran ini wajib kita yakini apa yang ada di dalamnya itu merupakan petunjuk bagi kita semuanya. Walaupun itu tidak rasional, tidak terjangkau oleh akal kita. Ya. Maka kita harus menerimanya, membuka hati kita terhadap hidayah itu supaya kita dapat menerimanya dengan baik. Ya. Kita kan sudah yakin dan percaya akan ada hari kiamat ya. Insya Allah yakin ya. Dan kita pun yakin terhadap Al-Quran. Nah, ini kitab Allah, kalamullah yang benar isinya. Maka petunjuk di dalamnya pun merupakan sesuatu yang benar pula. Hakun. Ya. Al-haqqu, ini al-haqqu. Kebenaran yang harus kita yakini. Nah, nah, di dalam ayat ke-46 ini juga masih kita dibawa ke petunjuk ya untuk nanti di hari kiamat itu. Kondisi nanti di surga dan di neraka itu seperti apa? Gitu ya. Nah, dalam ayat ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun. Dan di antara keduanya ada batas. Hijab itu batas ya. Penghalang. Ada penghalang, ada batas. Di antara kedua apa? Di antara surga dan neraka. Ya, surga sebelah kanan, neraka sebelah kiri. Surga itu di atas, kalau neraka itu di bawah. Itu di antara surga dan neraka itu ada hijabun. Hijab. Hijabnya itu seperti apa? Ini berbagai pendapat dari para ulama. Ya. Macam-macam. Seperti Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud dengan hijab itu adalah dinding yang oleh Allah disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 13. Ya. Faduriba minhum ya bisurin lahu babun batinuhu fihir rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab. Ya. Kemudian antara mereka ya, antara orang ahli surga dengan ahli neraka atau antara surga dan neraka ya, diberikan dinding yang mempunyai pintu. Ya, ada pintu yang ke surga, ada pintu yang ke neraka. Ya, mungkin bisa juga pintunya seperti apa ya? Pintu gerbang ya, yang luar biasa. Jangankan kita mau masuk ke surga, yang keindahannya itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Kita mau masuk, ya, memasuk ke daerah kerajaan umpamanya, itu kan ada pintu gerbangnya yang luar biasa ya. Apalagi ini pintu gerbang ke surga. Jadi ada pintu gerbang ke surga, ada juga pintu ke neraka. Ya. Itu bayangkan seperti apa ya.
tidak bisa kita bayangkan ya. Karena surga itu ya kenikmatannya yang luar biasa dan neraka itu siksanya yang luar biasa. Tidak ada di dalam benak kita. Ma khotoro biqalbi. Ya. Tapi hanya gambaran-gambaran yang paling nikmat di surga itu seperti ini gitu. Gambaran rasional ya. Atau gambaran yang paling mengerikan di neraka itu seperti itu. Itu lebih ngeri dari itu ya kenyataannya nanti. Nah, surga kenikmatannya lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Nah itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hijab itu adalah dinding yang ada pintunya ke surga, ada pintunya ke neraka. Nah, ini menurut Ibnu Jarir ya. Nah, dan juga hijab itu maksudnya adalah al-a'raf. Ini kalau menurut Ibnu Jarir. Al-a'raf. Nah, nanti akan ada juga yang menerangkan tentang al-a'raf atau hijab itu. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari As-Suddi mengenai firman Allah Ta'ala wa bainahuma hijabun, dan di antara keduanya ada batas. Ia mengatakan ya, itulah dinding yang juga bernama al-a'raf ya. Al-a'raf. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa al-a'raf adalah dinding pembatas antara surga dan neraka, yaitu dinding yang mempunyai pintu. Juga sama berarti ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ya. Kemudian menurut masyarakat Arab bahwa setiap daratan tinggi di muka bumi ini disebut dengan al-urf atau jengger ayam jantan, juga disebut urf. Urf itu satuannya dari a'raf. A'raf jama dari urf ya. Jengger ayam. Kalau kita ngelihat jengger ayam itu adanya di mana? Di bawah atau di atas? Di atasnya. Itu di atas. Semacam jengger ayam gitu. Ini menurut siapa? Menurut masyarakat Arab gitu. Kenapa? Karena ketinggiannya disebut dengan urab, itu karena tinggi. Berarti ada tinggi di atas surga dan neraka gitu, tinggi gitu. Nah, Sufyan bin Waqi menceritakan kepada kita bahwa Ibnu Uyainah menceritakan kepada kita, kepada kami, dari Abdullah bin Abi Yazid, ia pernah mendengar bahwa Ibnu Abbas berkata, al-a'raf itu adalah sesuatu yang tinggi menonjol. Tinggi menonjol ya. Di atas itu al-a'raf namanya. Nah, ini al-a'raf ini nama surat yang sekarang kita bahas juga namanya al-a'raf. Ya, pengambilan namanya dari situ ya. Al-a'raf. Sedangkan Ats-Tsauri mengatakan dari Ibnu Jarir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa al-a'raf itu adalah dinding seperti jengger ayam jantan. Ya. Ini siapa? Sufyan bin Waqi juga seperti itu. Sufyan bin, bukan Sufyan bin Waqi, tapi Ats-Tsauri ya. Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, al-a'raf bentuk jamak, artinya bukit antara surga dan neraka. Ya, di sana orang-orang yang berdosa ditahan di antara surga dan neraka. Ya. Itu al-a'raf. Dalam riwayat lain disebutkan juga dari Ibnu Abbas, al-a'raf adalah dinding antara surga dan neraka. Dinding antara surga dan neraka. Hal itu sama juga yang dikemukakan oleh Ad-Dahhak dan para ahli tafsir lainnya. Sedangkan As-Suddi mengatakan dinamakan a'raf karena tempatnya tinggi. Sebab penghuninya dapat menyaksikan orang-orang yang ada di surga dan
di neraka. Itu tempat yang tinggi. Jadi di sini ada perbedaan antara ulama satu dengan yang lain dalam menafsirkan kata Al-A'raf itu ya. Nah, di A'raf itu ada siapa? Di sini di ayat selanjutnya, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Ya. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka masing-masing. Dan di atas A'raf itu ada banyak orang, ada manusia juga. Ini siapa? Yang di atas A'raf itu siapa sih? Ke surga enggak, ke neraka enggak. Ya. Ini semacam manzilah bainal manzilataini, tempat di antara dua tempat, ya, di antara surga dan neraka. Ini juga macam-macam penafsirannya. Orang menyebutkan siapa itu orang yang berada di atas Al-A'raf itu. Ya, ada yang menyebutkannya mereka adalah golongan orang yang saling mengenal tanda-tanda mereka itu, tanda-tanda orang surga dan orang neraka. Ya, ada yang menyebutkan itu orang-orang gila yang di dunia ini itu orang gila. Mereka ke surga tidak, ke neraka juga tidak, gitu ya. Ada yang menyebutkan itu anak-anak yang lahir kemudian meninggal. Mereka kan belum melakukan kebaikan di dunia ini, tapi mereka juga belum melakukan keburukan. Maka mereka berada di tengah-tengah itu antara surga dan neraka. Ya. Tapi mungkin yang paling kuat gitu, yang paling kuat ulama yang mengatakan bahwa Al-A'raf itu adalah tempatnya orang-orang yang antara pahala kebaikannya dengan keburukannya, ya, dosa keburukannya itu seimbang. Ya. Kalau yang timbangan amal baiknya itu lebih berat, maka dia masuk surga. Kalau yang timbangan amal buruknya itu lebih berat, maka dia masuk neraka. Tapi bagaimana orang yang timbangan amal baik dengan amal buruknya itu seimbang? Nah, itu mereka yang berada di Al-A'raf itu. Ya. Mereka tahu ketika melihat ke surga dan tahu ketika melihat ke neraka seperti apa gitu. Nah, di sini disebutkan rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ya. Jadi orang yang ada di Al-A'raf itu yang tadi itu tahu tanda-tanda dari orang yang berada di dalam surga dengan tanda-tanda orang yang berada di dalam neraka. Ya. Disebutkan oleh seorang ulama bahwa ciri atau tanda dari orang yang berada di dalam surga itu wajahnya putih. Sedangkan ciri dari orang yang berada di dalam neraka itu wajahnya hitam. Nah, itu ya. Jadi mereka tahu. Ya, rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Lalu orang yang ada di atas A'raf itu ketika melihat ke surga, ya, kemudian dia melihat betapa nikmatnya orang-orang yang ada di dalam surga, maka mereka akan mengatakan kepada ahlu surga itu, wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ya. Mereka mengatakan kepada ahlu surga itu,
selamat engkau telah masuk ke dalam surga, selamat. Betapa nikmatnya gitu ya. Selamat engkau. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk ke dalam surga. Padahal mereka menginginkan sekali, yatma'un, tomak, menginginkan yang luar biasa untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga gitu. Tapi dia belum bisa masuk karena tertahan dengan dosanya yang seimbang itu. Ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari, dan ketika dipalingkan wajahnya melihat ke neraka, mereka nangis ya. Mereka menangis karena saking melihat ngerinya orang-orang di dalam neraka itu sedang disiksa. Maka mereka berkata, berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ya bersama dengan orang-orang yang dolim itu yang ada di dalam neraka. Saking takutnya, lihat itu. Nah, ini orang yang berada di Al-A'raf. Ya, kita usahakan dari mulai sekarang, ya mungkin sudah mulai dari dulu, agar supaya kita menjadi orang yang amal baiknya itu lebih berat sehingga masuk ke dalam surga. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang amal buruknya lebih berat daripada kebaikannya sehingga masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan jangan sampai pula kita menjadi orang yang pertengahan. Kita berusaha supaya lebih berat kepada kanan atau kepada yang baik. Ya. Karena apa? Karena orang yang pertengahan pun mereka antara harapan untuk masuk surga dengan ngerinya masuk ke dalam neraka itu sama-sama gitu. Satu sisi, aduh nikmat bener. Sisi yang lain, aduh ngeri banget. Lihat kiri dan kanan. Akan masuk kemana nantinya ujungnya? Ya tentunya ujungnya kalau yang seimbang itu akan masuk ke dalam surga. Cuman ya sebelum masuk ke dalam surga itu untuk membersihkan yang dosa-dosanya itu yang seimbang itu, dia berada di dalam A'raf ya. Tentunya merasakan teror mental ya. Teror mental melihat ke neraka. Itu ya. Teror mental. Ada yang menyebutkan ya karena dosa-dosanya itu dia masuk dulu ke dalam neraka. Ada yang menyebutkan tidak masuk ke dalam neraka, tetapi dia diteror dengan teror mental itu. Sampai hapusnya dosa-dosa itu dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, dan tentunya syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka itu yang belum masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah akan mengajukan agar supaya ini orang Islam gitu. Ini kaumku. Ini yang selalu baca sholawat. Walaupun dosanya seimbang antara dosa dengan kebaikannya. Maka Rasulullah SAW akan mengajukan permohonan ya dengan syafaat itu. Kekuasaan Allah yang diberikan kepada Rasulullah untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka yang belum masuk ke dalam surga, dan mereka adalah anggota
atau mereka adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka kita mesti untuk mencari syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Selain kita mengikuti atau selain kita taat terhadap pengajarannya, terhadap ajaran-ajarannya, terhadap perintah dan larangannya, maka kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Solawat inilah yang akan menjadi syafaat bagi kita yaumal qiyamah. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, maka akan semakin kita banyak mendapat syafaat nanti. Bahkan 10 kali lipat ya. Kalau kita bersolawat sekali, Rasulullah memberikan sholawat, syafaatnya 10 kali gitu. Kalau kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan sholawat dan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan berdoa atau berusaha untuk kita 10 kali dari itu. Ya. Nah itu ya. Itu hebatnya sholawat. Bahkan doa kita pun atau sebelum kita berdoa maka kita baca sholawat dulu kepada Rasulullah SAW. Seperti kita menghubungkan channel kita. Kita harus punya apa? Harus punya passwordnya, atau kita harus punya apa itu namanya ya? Kalau gelombangnya kayak gitu kan. Harus ada apanya lagi itu ya. Supaya apa? Supaya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat gitu. Tidaklah tidaklah diterima doa itu, tidaklah doa itu ya makbul kecuali dengan baca sholawat sebelumnya. Artinya kalau kita berdoa sebelumnya membaca sholawat dulu, maka ini kemakbulannya itu akan lebih besar. Ya, kalau kita membaca dulu sholawat. Nah itulah pembahasan kita tentang surat Al-A'raf ayat ke-46 dan 47 tentang Al-A'raf ini sesuai dengan nama surat yang kita bahas pada hari ini, yaitu surah Al-A'raf. Tadi sudah diterangkan tentang Al-A'raf itu. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kita meyakini apa yang telah disebutkan sebagai petunjuk di dalam ayat yang kita bahas tadi itu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menanyakan tentang ayat ini dan menambahkan gitu dari ayat ini, bangga. Silakan. Baik jemaah, demikian paparan tafsir Al-Quran Al-Karim surat Al-A'raf ayat 46 dan 47. Mungkin barangkali dari jemaah ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Baik, silakan Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan kalau di akhirat nanti kita ujungnya akan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang di Al-A'raf gitu ya Ustaz ya. Ya. Kalau yang di surga dikatakan kekal Ustaz. Ada juga yang di neraka orang masuknya kekal. Untuk di Al-A'raf itu berapa lama Ustaz itu ya? Terus sama yang orang masuk neraka juga kan ada yang tidak kekal Ustaz.
Ada nggak dikatakan dalam Quran tuh berapa lama waktunya? Satu itu, Ustaz. Yang kedua, eh, bagaimana waktu dulu, waktu zaman Nabi berdakwah atau ngajar? Kalau zaman sekarang kan kita kalau belajar enak nih sama guru, tatapan dijelasin, tafsir dijelaskan dari Al-Fatihah sampai Anas gitu kan. Waktu zaman dulu tuh Nabi ngajarnya gimana, Ustaz? Karena sampai sekarang kan ada yang berbeda pendapat ulama gitu kan. Iya. Kayaknya ada pendapat. Kalau mungkin kalau Nabi ngajarnya kayak gini mungkin nggak ada selisih pendapat kan. Gitu, Ustaz. Sampai hadis juga ada yang berbeda pendapat, Ustaz. Iya. Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena zaman Nabi itu Al-Quran kan turunnya tadrijian ya. Nuzulnya itu sesuai dengan asbab nuzul gitu. Bukan berarti kalau tidak ada asbab nuzul itu tidak turun. Tetap ayat Al-Quran itu akan turun. Tapi diturunkannya itu sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Ya, sehingga penafsiran dari Rasulullah SAW itu tidak mulai dari Al-Fatihah gitu. Tapi sesuai dengan kondisi tadi gitu. Jadi diterangkan gitu. Belum sampai ke arah sana. Mungkin setelah itu ya, setelah Al-Quran itu sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kemudian diqurankan, baru setelah itu juga ada ilmu tafsir, ya kan? Ada ilmu tafsir itu kalau tidak salah itu adanya sebetulnya sejak zaman sahabat juga sudah ada ya. Ya seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah, cuman metodenya yang mungkin belum seperti sekarang ini, banyak sekali metode tafsir itu, ya kan? Ada yang dari Al-Fatihah terus sampai akhir. Itu para penulis tafsir, para mufassir sampai sekarang ini ada yang menulis tafsir Al-Quran itu mulai dari Bismillah, Al-Fatihah sampai Anas, ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, Al-Munir, tafsir Al-Misbah, ya, ada dan berbagai macam tafsir itu dari Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Tapi ada juga ya tafsir maudhu'i yang ditafsirkan itu sesuai dengan yang akan dibahas aja tentang Maulid Nabi, ya, maka membahasnya ayat yang berhubungan dengan Maulid Nabi. Kemudian tentang Isra Mi'raj, yang dibahas ayat tentang Isra Mi'raj, ya kan itu ya, sesuai dengan kondisi, ya, dengan tematik, ya, tafsir tematik. Ada juga tafsir Al-Quran yang dikarang oleh ahli tafsir atau ulama ahli tafsir sesuai dengan profesinya, ya, profesinya. Kalau dia tahu ilmu kedokteran, maka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ilmu kedokteran. Kalau dia ahli hukum, maka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan yang berhubungan dengan hukum-hukum. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum yang disebut dengan ayatul ahkam, ya, gitu. Jadi cari ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Kalau tadi cari ayat-ayat yang berhubungan dengan kedokteran, ya. Cari ayat-ayat yang berhubungan dengan masyarakat. Cari ayat-ayat yang berhubungan dengan filsafat. Nah, sekarang itu sudah komplit ya. Itu tafsir-tafsir Al-Quran. Gitu ya.
Jadi sekarang ini metodenya sudah banyak untuk tafsir, ya, gitu ya. Mungkin kalau dulu metodenya masih ya seperti itulah, sambil ngobrol atau apa, sambil cerita-cerita dan sebagainya. Nah, kalau sekarang udah bisa dengan berbagai macam media kita gunakan tafsir ini. Bahkan dengan contoh-contohnya yang terjadi di mana gitu. Ya, menceritakan tentang kiamat itu mungkin contohnya begini dan sebagainya, itu akan lebih apa ya? Lebih jelas gitu ya, lebih jelas sekarang ini. Nah, itu ya penafsiran ya. Jadi tidak dimulai dari Al-Fatihah ya, karena turunnya juga sesuai dengan asbab nuzulnya, asbabnya. Kemudian tadi yang pertama itu tentang berapa lama berada di Al-A'raf. Berapa lama berada di Al-A'raf? Kalau di dalam surga ada yang abadan ilahi abada, selama-lamanya, madamati samawati wal ard. Kemudian di neraka juga seperti itu yang orang yang benar-benar kafir, orang yang benar-benar kafir, musyrik, itu selama-lamanya di dalam neraka. Kalau di dalam surga yang benar-benar ahlu surga, maka selama-lamanya ada di dalam surga itu dengan tingkatan yang berbeda-beda gitu ya. Tingkatan yang berbeda-beda. Di neraka juga sama, tingkatannya berbeda-beda. Lamanya atau sebentarnya itu sesuai dengan dosanya itu segimana gitu. Gitu ya. Dosanya sebesar apa? Di dalam neraka itu siksaannya juga, maka lamanya itu sesuai dengan dosa yang dilakukan ketika di dunia ini. Nah, di dalam Al-A'raf juga ya secara rasional ya ini tentunya ada yang menyebutkannya karena ini hak prerogatif dari Allah, maka ini sesuai dengan rahmat dari Allah. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin ada yang lama, ada yang sebentar, ya, ada yang dulu baca sholawatnya banyak, ada yang sedikit, ya, ada juga yang mungkin ditolong oleh temannya, dan sebagainya. Jadi itulah lamanya di dalam A'raf itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran lamanya di dalam Al-A'raf itu apakah abadan ilahi abada atau tidak gitu kan. Tidak disebutkan. Kalau di dalam surga dan di dalam neraka itu jelas ada kata-kata abadan ilahi abada. Tapi kalau di dalam A'raf itu tidak disebutkan lamanya. Berarti ini menunjukkan kepada ya lama atau sebentarnya itu sesuai dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepadanya. Sesuai juga dengan apa amalnya itu seperti apa, kita tidak tahu gitu. Ya. Mungkin juga ada doa dari siapa, dari orang tuanya atau dan sebagainya ya. Atau dari temennya, ada temennya yang yang melihat, itu teman saya, ya, itu teman saya kok ada di Arab belum masuk ke dalam surga, maka dia minta kepada Allah agar supaya temannya itu, ya Allah, dia teman saya ngaji di Al-Astar setiap hari Minggu berjamaah sholat, tapi dia belum bisa masuk ke dalam surga karena tertahan dengan dosa-dosanya, maka ampunilah gitu ya. Ada yang bisa memberikan syafaat seperti itu nanti di dalam surga itu. Ya. Ada yang memohon kepada Allah untuk temannya sendiri. Oleh karena itu maka kita
berusaha agar berteman dengan orang yang baik, yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kita punya kekurangan nanti di Al-A'raf umpamanya ya, naudzubillah min dzalik ya, kita pengennya sih langsung ke dalam surga. Itu ada teman yang memohon kepada Allah agar supaya kita dimasukkan ke dalam surga itu. Ya. Karena pertemanan ketika di dunia dalam kebaikan-kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itulah perlunya kita mencari teman setia, mencari sahabat dunia dan akhirat. Mungkin itu ya. Nah. Cukup? Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, Ya. itu kata ulama atau gambaran di Al-A'raf itu seperti apa Pak Ustadz? Iya. Itu apakah ada azab atau gimana seperti itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gambarannya tadi mereka bisa melihat ke orang-orang surga dan bisa mengetahui orang-orang yang ada di dalam surga. Cirinya itu wajahnya putih, ya kan? Orang-orang surga wajahnya putih. Dan mereka pada menginginkan, memohon kepada Allah agar supaya dimasukkan ke dalam surga, ya. Lam yadkhulu al jannata. Ini disebutkan ya. Tadi. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk ke dalam surga, tetapi mereka menginginkan sekali. Jadi ada keinginan yang luar biasa untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Tetapi ketika mereka melihat neraka, ya, mereka nangis gitu, khawatir masuk ke dalam neraka. Maka mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin. Nah itu ya. Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin. Ya Allah, janganlah jadikan kami orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang zalim itu, yang ada di dalam neraka. Itu kondisi mereka itu seperti itu. Jadi teror mental ya ketika melihat ke neraka itu. Nah, ada orang yang sebelum hari kiamat ketika mati itu di alam kubur itu sudah diteror mental. Ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Fir'aun itu ditempatkan setelah mati di tempat di mana dia setiap pagi dan sore melihat neraka terus. Tempat yang akan dia tempati itu. Sehingga ngeri gitu. Dia minta untuk kembalikan ke dunia tapi nggak bisa. Ya. Terus diteror itu. Nah itu ya. Nah, jadi begitu. Itu kondisi berada di dalam Al-A'raf. Nah, kalau kita melihat di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa nanti itu kata Rasulullah SAW, orang-orang mukmin yang sudah dihisab tentang hak Allah yang berhubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah dan sebagainya, ya, mereka sudah jadi ahli surga, sudah ahli surga. Tetapi karena masih ada dosa yang berhubungan dengan manusia, maka dia tidak bisa masuk dulu ke dalam surga, tetapi dibersihkan dulu. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin, ya, dari kedoliman-kedoliman yang dulu dilakukan di dunia ini terhadap manusia yang lain. Maka di A'raf itulah, ya, antara surga dengan neraka itulah, mungkin juga ini di A'raf ya, Rasulullah menyebutkan orang-orang yang sudah berbuat kedoliman kepada orang lain itu, orang yang didoliminya akan didatangkan kepada dia.
Gitu. Akan didatangkan kepada dia. Lalu yang didolimi itu akan minta pertanggungjawabannya kepada yang mendolimi itu. Kamu dulu sudah mendolimi saya. Mana tanggung jawabmu? Mana keadilannya? Nah, kalau gitu ya, kalau tidak bisa memberikan keadilan kepada saya karena kamu sudah mendolimi saya, maka saya minta kebaikan kamu ya 1 untuk saya. Nah, maka ya kebaikan yang tadinya 100 itu dikurangi menjadi 99. Yang tadinya dia mau masuk surga itu di tingkat 100, maka menjadi tingkat 99. Nah, ini kalau yang didoliminya itu satu orang. Lah kalau yang didoliminya 10 orang, berarti 10 orang ini akan mengambil kebaikan yang ada di orang ahli surga tadi. Tinggal 90. Akhirnya masuk ke dalam surganya tingkat 90. Gitu. Lah kalau yang didoliminya itu 100. Habis. Ya, habis. Apalagi kalau lebih dari 100. Ya. Yang ke 101 minta, mana kebaikanmu, berikan kepada saya. Mana kebaikanmu, berikan kepada saya. Oh, saya sudah habis. Kalau gitu dosa saya kamu tanggung 1. Yang tadinya punya 100 kebaikan, malah sekarang jadi punya 1 dosa. Itu kalau lebih dari 101 dosa, dia menanggung dosa orang. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW orang yang muflis, orang yang bangkrut. Apakah yang muflis itu, yang bangkrut itu nanti adalah orang-orang yang tidak suka beribadah kepada Allah? Dia suka sholat, suka zakat, suka puasa dan sebagainya. Tetapi karena dia berbuat dolim, banyak berbuat dolim kepada manusia, maka dia akan bangkrut, kebaikannya itu menjadi keburukan. Yang tadinya ahlu surga, maka dia menjadi ahlu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, maka hubungan dengan Allah baik, juga berhubungan dengan manusia juga harus baik itu. Ya. Karena tidak mungkin dia akan masuk surga kalau masih ada di dalam hatinya itu kotoran, kezoliman, kehasutan dan sebagainya. Gitu kan? Wa naza'na ma fi sudurihim. Dan kami, kata Allah, akan membersihkan dulu apa yang ada dalam hati mereka. Ini hubungannya dengan manusia itu. Kedoliman, hasud. Maka kalau bisa, bukan kalau bisa, kita harus berusaha sekuat tenaga agar rasa hasud, rasa apalagi itu dengki, suudon dan sebagainya kepada manusia itu kita hapuskan dari mulai sekarang gitu, supaya jangan sampai ke bawah nanti ke akhirat. Gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin masuk ke surga gitu. Masuk surga langsung. Karena di dalam surga tidak ada orang yang hasud. Ya. Sifat hasud atau rasa hasud, rasa buruk yang ada dalam hati, penyakit dalam hati itu di surga sudah tidak ada ya. Ya, azwajun mutahharah. Istri-istri atau teman-teman yang suci, sudah bersih. Bersih badannya dan bersih hatinya. Gitu. Nah, Gak boleh kesel gitu. Kan? Gak boleh kesel sama orang. Enggak ada. Di dalam surga enggak ada ya. Kesel. Sudah enggak ada. Sifat-sifat itu sudah tidak ada. Kalau orang yang mendolimi minta maaf, orang yang mendolimi minta maaf sama Allah itu selesai malah. Ya udah selesai itu mah kalau sudah minta maaf. Minta maaf. Iya. Ya, Pak, yang penting kitanya sudah minta maaf. Pak Firman, saya nggak maafin 7 turunan tuh gimana Ustaz? Ya kan ada gitu tuh. Ada kitanya sudah minta maaf kan? Iya. Ya, sudah. Tugas kita minta maaf.
tugas dia memberikan maaf. Kalaupun dia tidak memberikan maaf, maka dia berarti tidak melaksanakan tugasnya. Kita sudah selesai minta maaf. Tapi jangan lupa bahwa minta maaf itu sesuai dengan salahnya, kedolimannya apa. Kalau pinjem uang 100 juta, 100 ribu lah. Pinjem uang 100 ribu, dia tidak mau bayar, itu berarti dolim sama ini. Maka minta maafnya apa? Minta maaf, saya tidak bayar utang. Sekarang saya punya duit, bayar utang. Selesai kan? Itu kalau dolimnya dengan itu. Nah, kalau dolimnya dengan ini, maling uang 10.000 dari orang itu. Ya. Nah itu minta maafnya apa? Ya, saya minta maaf dulu ngambil uang kamu ya. Saya kembalikan 10.000 itu. Nah kalau yang korupsi, Itu mana? Triliunan. 1 miliar. Oh gimana itu? Rakyat kali ya. Itu akan dituntut nanti sampai hari kiamat. Ya, kalau dia belum mengembalikan, tapi dia belum bertobat lah. Ya. Minta maafnya apa? Kalau di dalam hukum Islam itu ada hukum potong tangan kan? Mungkin Allah akan mengampuni kalau dia sudah dipotong tangannya, ya kan? Tapi ada yang berani nggak koruptor yang dipotong tangannya? Lebih berani masuk ke dalam penjara daripada dipotong tangannya. So, kelihatan kalau dipotong tangan, aduh gitu ya. Sepertinya kecil, hanya dipotong tangan doang, tapi banyak orang yang tidak. Ya kan? Banyak negara-negara yang tidak mau menerapkan itu karena takut ya. Oke. Mungkin kalau di kita berjalan itu hukum itu ya tidak akan ada korupsi kali ya. Ya mungkin ya. Itulah hukum yang diciptakan oleh Allah. Sangat efektif sekali kalau diterapkan oleh kita sebetulnya. Kita masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah itu ya. Sudah. Atau mungkin ada yang masih belum. Pojang. Tapi kalau yang dijolimin sakit hati, kalau harta mungkin bisa diganti ya. Pernah kayak anak, istri, pernah merasa didolimi atau tetangga. Saya sakit hati, saya tidak akan maafkan. Tapi kita udah minta maaf nih. Iya. Dia tidak memaafkan. Jadi di akhiratnya gimana itu ya tuntutannya? Ya sudah, yang ini enggak dihisab gitu. Enggak dituntut lagi nanti dia kalau dia sudah minta maaf ya. Adapun kalau dianya malah jadi membalas dengan balasan yang lebih dari itu, nah dia dapat pahala malah. Ya. Karena dia didolimi kan. Sering gini Ustaz. Ya, pimpinan lah, suatu pimpinan negara atau wilayah atau daerah. Setelah akhir jabatannya, dia mengakui kekurangan, kehilapan, minta maaf ke rakyatnya. Saya minta maaf nih atas kekurangannya, atas kehilapannya. Nah, si rakyatnya itu kan belum tentu ikhlas memaafkan. Ya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Karena kezaliman suatu pimpinan atau suatu ya pimpinan daerah, pimpinan negara atau pimpinan keluarga ya, termasuk yang cerai gitu kan, saya diceraiin si istrinya kan, malah sakit hati tuh, tapi saya tidak akan memaafkan walaupun si ya tahulah suatu pimpinan negara minta maaf kepada rakyatnya, rakyat saya minta maaf, atau seorang raja minta maaf nih, saya mau ingkrah gitulah, nggak ngurusi lagi kerajaan, ngurusin negara kan udah saya mau ini, tapi rakyatnya tetap tidak mau memaafkan. Ini itu di mana tuh urusan di akhiratnya tuh? Jadi kita lihat kesalahan dia apa, dia mengakui kesalahannya apa.
Lo kalau dia mengakui saya dulu korupsi, mohon maaf rakyatku sekalian, aku mau turun nih sekarang. Dulu saya korupsi, jadi saya minta dimaafkan. Ini siapa yang harus bergerak? Ya KPK, ya kan? Itu yang memaafkannya nanti KPK setelah ditentukan. Kamu karena dulu korupsi sekian miliar maka masuk penjara sekian tahun sampai mati namanya seumur hidup. Nah itu baru mungkin dimaafkan, dimaafkan oleh Allah. Jadi sesuai juga dengan ininya, dengan apa? Dengan kesalahannya. Ya kalau kesalahannya kesalahan kecil, umpamanya dulu pernah membuat dia jadi tersinggung dan sebagainya. Kemudian misalnya minta maaf dulu, mengatakan sesuatu yang sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tersinggung dan sebagainya. Ya, kalau yang masih belum memaafkan juga, ya itu kita sudah terbebas, ya kan, sudah terbebas dari dosa itu. Nah, tapi kalau dosanya tadi itu kesalahannya yang fatal, yang masuk ke dalam ranah hukum, baik itu pidana atau perdata, itu harus sesuai dengan hukum yang ada itu. Dilaksanakan hukum yang ada. Oh dulu kamu korupsi, maka kamu harus dihukum. Gitu ya. Itu punya hak kita untuk mengatakannya seperti itu. Punya hak. Kalau kamu ingin supaya dosa kamu itu terampuni, maka kamu harus melalui hukum dulu, ya, melalui KPK dulu. Kalau memang kamu ingin dosanya dihapuskan. Tapi kalau hanya sekedar basa-basi doang, ya wallahu alam. Ya, dia masih menanggung dosa itu, dosa yang buruk itu. Ya, sesuai dengan hukum yang ada. Aja gitu ya. Wallahu alam bimuradi, wallahu alam bishawab. Ini yang berat itu memang yang berhubungan dengan manusia ya. Kalau yang berhubungan dengan Allah itu cukup dengan astagfirullahaladzim, taubat ya, bertaubat kepada Allah. Tapi yang berhubungan dengan manusia itu, kata Rasulullah, orang yang mati syahid tapi dia masih punya utang, itu tertahan gitu, masuk ke dalam surga. Walaupun dia mati syahid 2 kali, ya Rasulullah. Walaupun dia 2 kali mati syahid, terhalang dengan itunya, dengan utang itu. Itu ya. Jadi memang harus hati-hati ya. Ya inilah kita hidup di dunia untuk kehidupan di akhirat nanti, agar supaya hablum minallah dan hablum minan nasnya itu seimbang gitu. Dua-duanya baik. Ya. Sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.